Umat pilihan, pesan ini harus sampai kepada Anda. Wahyu mendesak. Umat pilihan, pesan yang akan Anda dengar ini adalah wahyu ilahi langsung dari takhta surga. Ini bukan sekadar informasi. Ini bukan dorongan motivasi biasa. Ini bukan hal yang Anda dengarkan sambil lalu lupakan. Ini adalah instruksi yang dilepaskan dari kekekalan dan disampaikan langsung kepada Anda. Jika Anda berada di sini saat ini, itu karena surga telah memutuskan bahwa Anda siap mendengar apa yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ada saat-saat ketika Tuhan berbicara secara umum, dan ada saat-saat ketika Ia berbicara secara spesifik. Inilah salah satu momen tersebut. Tuhan mengirimkan wahyu ilahi ini karena ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup Anda yang menuntut kejelasan, penyelarasan, dan ketaatan. Anda telah merasakannya di dalam roh Anda, mengajukan pertanyaan yang tidak dapat Anda ungkapkan sepenuhnya. Firman ini adalah jawaban dari surga. Tidak samar, tidak simbolis, tapi langsung. Wahyu ilahi tidak diberikan untuk membuat Anda terkesan. Wahyu diberikan untuk memposisikan Anda. Ketika Tuhan mengungkapkan sesuatu, itu berarti pergerakan sudah dekat. Itu berarti keputusan Anda kini jauh lebih penting. Itu berarti penundaan adalah bahaya, dan ketaatan adalah kekuatan. Surga tidak melepaskan wahyu tanpa tujuan. Sesuatu akan bergeser, dan Tuhan ingin Anda melihatnya sebelum itu terwujud, agar Anda tidak salah menyikapi musim yang akan Anda masuki. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika roh Anda membenarkan firman ini, bertindaklah sekarang. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, tandai dengan like sebagai tanda persetujuan Anda, dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe, agar Anda tidak pernah melewatkan firman langit berikutnya. Tinggalkan kota dan negara Anda di kolom komentar, agar kita dapat melihat di mana umat pilihan bangkit. Dan bagi Anda yang mendukung penyebaran pesan ini, ketahuilah, Anda bukan sekadar pemberi. Anda adalah mitra sekerja dalam penugasan ilahi ini. Sumbangan Anda bukanlah kebetulan. Itu adalah tindakan kenabian. Anda tidak hanya mendukung sebuah pesan, tetapi Anda menyelaraskan diri dengan pewahyuan yang dipercayakan surga kepada Anda. Kiranya benih Anda berbicara atas nama Anda di tempat-tempat yang tak terjangkau oleh suara Anda. Sekarang, tetaplah bersama saya. Jangan pindah, karena di saat-saat berikutnya kita akan mendalami apa yang Tuhan ungkapkan. Mengapa Ia mengungkapkannya sekarang? Dan apa tanggapan yang harus Anda berikan? Ketika Anda mendengarnya secara utuh, Anda akan mengerti mengapa surga menolak membiarkan firman ini melewati Anda begitu saja. Umat pilihan, Tuhan berbicara paling jelas ketika tekanan sedang memuncak. Ia tidak menunggu sampai segalanya terasa mudah atau stabil. Ia berbicara ketika kekuatan telah ditarik hingga batasnya, dan daya tahan telah diuji secara diam-diam. Ia berbicara ketika Anda sudah terlalu lama menjadi kuat. Ketika Anda telah berdoa, namun jawaban terasa tertunda. Ketika Anda masih percaya, namun sebagian dari diri Anda merasa lelah. Dan ketika Anda mempercayai Tuhan, namun penantian telah menguji emosi Anda. Ini bukanlah tanda kegagalan. Ini adalah indikator kedekatan dengan terobosan. Ini bukan saatnya Tuhan meninggalkan Anda. Ini adalah saatnya Ia memperkuat Anda. Penguatan tidak selalu terasa nyaman pada awalnya. Terkadang terasa memberatkan, membumi, dan sangat memperjelas. Tuhan memperkuat apa yang Ia rencanakan untuk terus berdiri. Ia menstabilkan apa yang Ia berniat untuk angkat. Ketika Tuhan berbicara di saat-saat seperti ini, itu bukan karena Anda lemah. Itu karena Anda sedang memikul beban. Kitab suci berkata dalam Amos 3:7, sungguh Tuhan Allah tidak akan melakukan apa-apa tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Tuhan tidak mengizinkan pergeseran besar tanpa terlebih dahulu melepaskan wahyu. Wahyu selalu datang sebelum pergerakan. Ini adalah cara surga mempersiapkan Anda secara internal untuk perubahan yang akan terjadi secara eksternal. Tuhan tidak pernah mengejutkan umatnya tanpa terlebih dahulu memperlengkapi mereka untuk menangani apa yang akan datang. Wahyu mempersiapkan pikiran Anda agar berkat Anda tidak menghancurkan Anda. Wahyu menstabilkan hati Anda agar Anda tidak salah menafsirkan prosesnya. Tuhan berbicara kepada Anda sekarang karena apa yang akan datang berikutnya membutuhkan pola pikir yang baru. Tanpa pembaruan itu, Anda mungkin salah melabeli persiapan sebagai hukuman atau penundaan sebagai penolakan. Tuhan berbicara sekarang agar Anda dapat melangkah maju dengan kejelasan, alih-alih kebingungan, dan dengan keyakinan alih-alih ketakutan. Mari kita definisikan harapan dengan benar, karena dunia telah mencairkannya. Harapan telah direduksi menjadi angan-angan, suasana positif, atau optimisme emosional. Tetapi harapan Alkitabiah jauh lebih kokoh dari itu. Harapan bukanlah berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal tidak. Harapan bukanlah menyangkal rasa sakit. Harapan bukanlah mengabaikan kenyataan. Tuhan tidak pernah meminta Anda untuk membohongi diri sendiri.
Ia meminta Anda untuk memancangkan diri. Harapan Alkitabiah adalah ekspektasi yang yakin, berakar pada karakter Tuhan. Harapan tidak bergantung pada bagaimana keadaan terlihat hari ini. Harapan bergantung pada siapa Tuhan telah membuktikan dirinya sepanjang masa. Roma 8:24 mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan. Ini berarti harapan yang sejati beroperasi sebelum bukti muncul. Harapan percaya sebelum melihat. Harapan mempercayai sebelum memahami. Harapan tetap tegak ketika keadaan bertentangan dengan janji. Harapan tetap stabil ketika emosi berfluktuasi. Harapan menolak untuk roboh meskipun hati terasa lelah dan pikiran terasa kewalahan. Harapan tidak berteriak. Harapan bertahan. Harapan tidak panik. Harapan menunggu. Harapan tidak hilang dalam keheningan. Harapan mempertahankan posisinya. Inilah jenis harapan yang Tuhan panggil untuk Anda miliki, umat pilihan. Tuhan tidak meminta Anda untuk merasa kuat. Ia meminta Anda untuk memegang harapan. Kekuatan mungkin datang dan pergi, tetapi harapan menancapkan Anda hingga kekuatan kembali. Selama harapan tersisa, cerita belum berakhir. Selama harapan hidup, Tuhan masih bekerja. Jika musuh tidak bisa menghentikan Tuhan, ia akan mencoba menjatuhkan semangat Anda. Ia tahu ia tidak dapat mengesampingkan otoritas ilahi, membatalkan rencana surga, atau membalikkan apa yang telah Tuhan katakan. Jadi, alih-alih melawan Tuhan secara langsung, ia mengincar Anda. Ia menargetkan emosi Anda, kesabaran Anda, dan ekspektasi Anda berharap. Kelelahan akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh peperangan. Jika ia tidak bisa membatalkan janji, ia akan mencoba meyakinkan Anda bahwa itu tidak akan terjadi. Jika ia tidak bisa mencuri takdir Anda, ia akan mencoba menguras ekspektasi Anda. Musuh memahami sesuatu yang diremehkan banyak orang. Ekspektasi memicu ketekunan. Ketika ekspektasi mati, ketaatan melemah. Ketika harapan memudar, pergerakan melambat. Inilah sebabnya mengapa keputusasaan sering datang jauh sebelum kekalahan. Itu adalah upaya untuk menghentikan Anda secara internal sebelum ada perubahan eksternal. Amsal Dreizen o 12 mengatakan, harapan yang ditunda-tunda menyakitkan hati. Kelelahan yang Anda rasakan itu bukan karena Anda kurang beriman. Itu karena Anda telah menunggu dalam tekanan, menunggu meregangkan hati. Penundaan membebani emosi. Tetapi dengarkan ini dengan jelas. Harapan yang tertunda tidak berarti harapan ditolak. Penundaan bukanlah pembatalan. Keheningan bukanlah penolakan. Janji itu masih utuh. Musuh menyerang harapan Anda karena harapan itu berbahaya. Harapan membuat Anda terus bergerak ketika logika berkata berhenti. Harapan membuat Anda terus berdoa ketika keheningan terasa memekakkan. Harapan membuat Anda tetap taat ketika hasil tertunda. Harapan menolak membiarkan keputusasaan mendapat kata terakhir. Dan hari ini, Tuhan memulihkan harapan Anda. Bukan optimisme dangkal, tetapi ekspektasi yang tertancap kokoh, yang mampu bertahan dari penundaan dan tetap percaya. Salah satu kebohongan paling merusak yang dibisikkan musuh adalah Anda tertinggal. Tertinggal dari rekan-rekan, tertinggal dari usia Anda, tertinggal dari impian Anda, tertinggal dari ekspektasi Anda. Kebohongan itu diam-diam meracuni harapan dan mempercepat ketaatan. Tetapi kitab suci berkata dalam Pengkhotbah 3:11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak diperintah oleh perbandingan atau tekanan. Ia tidak bekerja sesuai jadwal Anda. Ia bekerja berdasarkan penyelarasan. Dan penyelarasan selalu lebih penting daripada kecepatan. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa dalam takdir. Abraham menunggu puluhan tahun agar janji itu terwujud. Yusuf menunggu melalui pengkhianatan, tuduhan palsu, dan penjara. Daud menunggu setelah diurapi, namun belum dinobatkan. Yesus menunggu 30 tahun sebelum pelayanan dimulai. Tidak ada dari mereka yang terlambat. Mereka sedang dipersiapkan. Apa yang terlihat seperti penundaan sebenarnya adalah rancangan. Tuhan sedang membentuk hati sebelum melepaskan tugas. Menunggu bukanlah waktu yang terbuang. Menunggu adalah waktu pembentukan. Di sanalah kedalaman dibangun, akar diperkuat, dan identitas diamankan. Tuhan menggunakan penundaan untuk membangun karakter, mempertajam pemahaman, menghilangkan kesombongan, dan memperkuat daya tahan. Penundaan menyingkirkan ketidaksabaran dan mengungkap motif. Itu mengajarkan Anda untuk bergantung pada Tuhan daripada pada hasil. Umat pilihan, apa yang Anda jadi sama pentingnya dengan apa yang Anda terima. Tuhan tidak hanya tertarik untuk memberi Anda sesuatu. Ia berkomitmen untuk membentuk Anda menjadi seseorang yang dapat membawanya dengan baik. Ketika saatnya tiba, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak pernah tertinggal. Anda tepat waktu, sedang dipersiapkan
untuk apa yang hanya dapat Anda pikul. Sebelum Tuhan mengubah situasi Anda, Ia mengubah cara berpikir Anda. Terobosan eksternal tanpa pembaruan internal hanya akan menciptakan kembali siklus yang sama di lingkungan yang baru. Tuhan selalu mulai dari akarnya. Roma 12:2 mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budi pikiran Anda. Transformasi tidak dimulai dengan pergeseran keadaan, itu dimulai dengan penataan kembali perspektif. Tuhan tidak hanya menyesuaikan perilaku Anda, Ia membentuk kembali cara Anda menafsirkan hidup, tekanan dan kemungkinan. Terobosan Anda membutuhkan perspektif yang diperbarui. Level Anda berikutnya membutuhkan identitas yang diperbarui. Masa depan Anda menuntut sistem kepercayaan yang diperbarui. Tuhan tahu bahwa tempat Ia membawa Anda tidak dapat dipertahankan dengan cara berpikir lama. Apa yang berhasil di musim bertahan hidup tidak akan berhasil di musim perluasan. Jadi, Ia menangani narasi batin sebelum melepaskan perubahan luar. Tuhan menyingkirkan pemikiran kecil, ekspektasi berbasis ketakutan, keputusan yang didorong trauma, perbandingan, dan keraguan yang menyamar sebagai realisme. Pola-pola ini pernah melindungi Anda, tetapi sekarang membatasi Anda. Pola-pola ini membantu Anda bertahan hidup, tetapi tidak dapat lagi membantu Anda maju. Tuhan tidak menghakimi pola pikir Anda di masa lalu. Ia sedang mengupgrade-nya, dan Ia menggantinya dengan keyakinan pada firman-Nya. Kedamaian dalam ketidakpastian, keberanian dalam ketaatan, dan visi tanpa batasan. Inilah mengapa pesan ini terasa intens. Ini bukan penghukuman, ini adalah kalibrasi ulang. Tuhan sedang memprogram ulang pikiran Anda untuk takdir sehingga Anda dapat melangkah ke masa depan dengan siap membumi dan tak tergoyahkan. Umat pilihan, dengarkan kebenaran ini secara mendalam. Perjuangan Anda bukanlah bukti kegagalan, itu bukan bukti bahwa Anda salah jalan atau membuat keputusan yang salah. Perjuangan Anda adalah bukti pemilihan. Tekanan mengikuti tujuan, penantian mengikuti panggilan. Yesus berkata dalam Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Penetapan selalu datang dengan persiapan, dan persiapan jarang terasa nyaman. Orang-orang terpilih menghadapi isolasi, kesalahpahaman, tekanan, perlawanan, dan persiapan yang panjang, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka memikul beban. Apa yang Tuhan ingin lepaskan melalui Anda membutuhkan kedalaman, stabilitas, dan daya tahan. Tuhan tidak bisa terburu-buru dengan apa yang Ia rencanakan untuk dipercayakan kepada Anda. Ia harus membentuk Anda sebelum Ia mengutus Anda, menancapkan Anda sebelum Ia mengangkat Anda, dan mendewasakan Anda sebelum Ia melipat gandakan Anda. Panggilan Anda tidak biasa, jadi proses Anda pun tidak bisa biasa. Berhentilah meminta maaf karena Anda berbeda. Berhentilah menjelaskan ketaatan Anda. Berhentilah mengecilkan api Anda agar orang lain merasa nyaman. Tuhan telah menandai Anda, dan segala sesuatu yang Anda lalui bukanlah untuk mengecilkan Anda. Itu untuk membedakan Anda. Salah satu musim paling menyakitkan dalam hidup seorang percaya adalah ketika Tuhan terasa sunyi. Keheningan bisa terasa seperti jarak, pengabaian, atau penundaan. Tetapi keheningan tidak berarti Tuhan berhenti bekerja. Itu tidak berarti Ia berpaling atau kehilangan minat. Sangat sering, keheningan berarti Tuhan sedang melakukan sesuatu yang terlalu dalam untuk diumumkan dan terlalu presisi untuk dipercepat. Apa yang terasa seperti ketenangan di permukaan biasanya adalah aktivitas intens di bawahnya. Ini sering berarti Ia bekerja secara mendalam dan tak terlihat. Yesaya 45:4 mengatakan, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang tersembunyi di dalam kegelapan dan kekayaan yang tersimpan di tempat yang rahasia. Ayat itu mengungkapkan sesuatu yang kuat. Beberapa berkat tersembunyi sampai Anda siap. Beberapa jawaban tertunda sampai hati Anda stabil. Beberapa pintu tetap tertutup sampai ketajaman rohani Anda matang. Tuhan menyembunyikan sesuatu bukan untuk menahannya, tetapi untuk melindungi Anda dan berkat itu sampai waktunya tepat. Umat pilihan, Tuhan telah melindungi Anda bahkan ketika Anda merasa diabaikan. Apa yang Anda anggap keheningan sebenarnya adalah perlindungan. Apa yang terasa seperti penundaan adalah arahan. Apa yang terasa seperti ketiadaan adalah persiapan. Tuhan tidak menjauh dari Anda. Ia telah berjaga atas apa yang sedang Ia bangun di dalam diri Anda. Musim ini telah mengajarkan Anda kesabaran ketika segala sesuatunya tidak bergerak. Bahkan ketika Anda berdoa dan tidak melihat perubahan segera. Kepercayaan ketika Anda tidak memiliki kendali. Ketika hasil di luar tangan Anda dan Anda harus sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Ketajaman rohani ketika orang-orang mengecewakan Anda, ketika niat terungkap. Dan Anda belajar melihat dengan kejelasan spiritual alih-alih keterikatan emosional. Kekuatan ketika emosi diregangkan. Kekuatan bukan sebagai keyakinan yang lantang,
tetapi sebagai daya tahan yang tenang. Kekuatan yang membuat Anda tetap berdiri ketika Anda merasa lelah, bingung, atau tidak yakin. Kekuatan yang belajar bagaimana tetap stabil tanpa memerlukan jaminan terus-menerus. Kekuatan seperti ini tidak dapat diajarkan dengan cepat. Kekuatan dibentuk melalui pengalaman, tekanan, dan ketekunan. Anda bukan orang yang sama sebelum proses ini dimulai. Anda lebih bijaksana, Anda lebih mendalam, Anda lebih sadar secara spiritual. Anda melihat secara berbeda, menanggapi secara berbeda, dan membawa diri Anda secara berbeda sekarang. Dan pertumbuhan itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan telah membentuk Anda dengan hati-hati, sengaja, dan bertujuan untuk apa yang akan datang berikutnya. Galatia 6:9 mengatakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Perhatikan ini baik-baik. Panen itu dijanjikan. Tuhan tidak berbicara dalam kemungkinan di sini. Ia berbicara dalam kepastian. Satu-satunya syarat yang melekat adalah daya tahan. Bukan kesempurnaan, bukan kecepatan, daya tahan. Itu berarti terus berjalan bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Musuhin Anda lelah tepat sebelum terobosan, patah semangat tepat sebelum kejelasan, teralihkan tepat sebelum penyelarasan. Ia menargetkan momen yang paling dekat dengan panen, karena saat itulah menyerah terasa paling menggoda. Tetapi hari ini Tuhan berkata, bertahanlah, berdirilah teguh, tetaplah setia. Apa yang akan datang sepadan dengan daya tahan, dan Anda lebih dekat daripada yang Anda duga. Tuhan memiliki spesialisasi dalam pembalikan keadaan yang tidak terduga. Ia bekerja melampaui pola dan di luar prediksi. Ia membelah lautan ketika tidak ada jalan. Ia mengirimkan persediaan dari tempat-tempat yang tidak terduga. Ia membuka pintu yang tidak disangka-sangka dan membuat jalan ketika logika mengatakan tidak ada. Ketika Tuhan bergerak, Ia tidak mengikuti batasan manusia. Ia mengungkapkan kemungkinan ilahi. Efesus 3:20 mengatakan, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Apa yang akan datang tidak akan biasa-biasa saja. Itu tidak akan kecil. Itu tidak akan hanya cukup-cukup saja. Itu akan berukuran Tuhan. Dan ketika itu tiba, itu akan mengingatkan Anda bahwa penantian itu tidak sia-sia dan bahwa Tuhan bekerja selama ini. Biarkan ini membakar dalam hati Anda. Anda tidak dilupakan. Anda tidak ditinggalkan. Anda tidak didiskualifikasi. Tuhan melihat Anda. Tuhan mengenal Anda. Tuhan membimbing Anda. Wahyu ilahi ini adalah pengingat surga bahwa kisah Anda masih terungkap. Dan bab yang Anda jalani sekarang sedang mempersiapkan Anda untuk apa yang akan dituntut oleh masa depan Anda. Berdirilah dalam harapan. Berfikirlah lagi dengan iman. Majulah dengan keberanian. Karena Tuhan yang menuntun Anda ke sini hari ini adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun Anda menuju pemenuhan. Dan Ia tidak pernah gagal. Mari kita ucapkan doa iman ini bersama-sama sebagai satu keluarga. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kekal, pribadi yang bersemayam di takhta kemuliaan namun membungkuk untuk mendengarkan seruan anak-anak MU. Kami datang di hadapan-Mu sekarang dengan hati yang gentar, roh yang terbuka, dan penghormatan yang mendalam bagi kehadiran-Mu yang kudus. Bapa, kami menyatakan bahwa momen ini bukanlah momen biasa. Ini bukan kebetulan, ini bukan peluang, ini adalah janji ilahi yang diatur oleh-Mu sebelum waktu dimulai. Setiap jiwa yang mendengarkan saat ini telah dipanggil oleh surga. Engkau menarik mereka oleh roh-Mu, karena Engkau tahu mereka membutuhkan firman ini, pengingat ini, sentuhan ini dari-Mu. Biarlah setiap hati mengenali bahwa Engkau dekat, bahwa Engkau berbicara, dan bahwa Engkau bekerja bahkan saat ini. Tuhan, kami berterima kasih atas wahyu yang telah Engkau lepaskan. Kami berterima kasih atas api yang Engkau nyalakan dalam pikiran yang lelah, atas harapan yang Engkau pulihkan dalam hati yang letih, dan atas kekuatan yang Engkau hembuskan kepada mereka yang bertahan hanya dengan iman. Banyak pendengar telah kuat dalam keheningan, setia dalam penantian, dan taat dalam musim yang terasa kosong. Tetapi hari ini, Bapa, ingatkan mereka bahwa Engkau telah melihat setiap air mata, menghitung setiap doa, dan mencatat setiap langkah ketaatan. Dalam nama Yesus yang perkasa, saya mengangkat setiap umat pilihan di hadapan-Mu saat ini. Mereka yang telah tertunda tetapi tidak ditolak, mereka yang telah mempertanyakan tetapi tidak pernah berhenti percaya, mereka yang merasa sendirian namun tetap setia. Bapa, sentuh mereka secara mendalam. Biarkan kehadiran-Mu membanjiri mereka. Biarkan harapan bangkit di mana keputusasaan mencoba bersemayam. Biarkan iman bangkit di mana kelelahan mencoba mengambil kendali. Tuhan,
Perbarui pikiran mereka saat ini juga. Hancurkan setiap kebohongan yang diucapkan terhadap identitas mereka. Bungkam setiap suara yang mengatakan mereka tertinggal, dilupakan, atau tidak layak. Ganti kebingungan dengan kejelasan. Ganti ketakutan dengan keberanian. Ganti beban dengan kedamaian supernatural. Biarkan pikiran mereka menyala dengan pemahaman ilahi, keyakinan kudus, dan kepercayaan yang tak tergoyahkan di dalam dirimu. Bapa, sembuhkan hati yang telah terluka oleh penundaan, penolakan, pengkhianatan, dan kekecewaan. Sembuhkan rasa sakit dari doa yang tidak terjawab. Sembuhkan kelelahan yang datang dari memikul tanggung jawab sendirian. Bungkus mereka dalam kasih-Mu dan ingatkan mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan sesaat pun. Kuatkan mereka, Tuhan, untuk berdiri teguh. Kuatkan mereka untuk taat, bahkan ketika jalannya tidak jelas. Kuatkan mereka untuk berharap, bahkan ketika keadaan bertentangan dengan janji-janji-Mu. Jangan biarkan mereka menjadi lemah dalam berbuat baik, karena kami percaya bahwa pada waktu-Mu yang sempurna, mereka akan menuai panen melampaui apa yang mereka bayangkan. Bapa, saya mengucapkan terobosan dalam nama Yesus, terobosan dalam pikiran mereka, terobosan dalam hati mereka, terobosan dalam keadaan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Buka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Selaraskan mereka dengan perkenanan ilahi, peluang ilahi, dan waktu ilahi. Biarkan apa yang telah Engkau siapkan bagi mereka menjumpai mereka pada saat yang tepat. Tuhan, saya sekarang mengangkat doa khusus untuk setiap orang yang akan subscribe, like, dan share pesan ini. Bapa, berkati mereka secara berlimpah karena bermitra dengan penyebaran kebenaran-Mu. Berkati mereka karena membantu harapan menjangkau orang lain. Biarkan perkenanan mengelilingi mereka seperti perisai. Biarkan kedamaian bersemayam di rumah mereka. Biarkan kelimpahan mengalir ke dalam hidup mereka. Biarkan kejelasan menggantikan kebingungan, sukacita menggantikan beban, dan keyakinan menggantikan ketakutan. Hadiahi ketaatan mereka, Tuhan. Lipat gandakan benih mereka. Lipat gandakan dampak mereka. Lipat gandakan sukacita mereka. Kiranya mereka mengalami kebaikan-Mu dalam cara yang terlihat dan tak terbantahkan. Kiranya mereka berjalan di bawah langit terbuka dan perlindungan ilahi sepanjang hidup mereka. Bapa, meteraikan pesan ini jauh di dalam setiap hati. Jangan biarkan itu memudar ketika momen ini berakhir. Biarkan itu membakar, membimbing, menguatkan, dan mengingatkan mereka bahwa Engkau setia. Kiranya setiap pendengar bangkit dengan keberanian yang baru, visi yang baru, dan harapan yang tak tergoyahkan. Kami sepenuhnya mempercayai-Mu. Kami sepenuhnya menyerah. Kami memberikan semua kemuliaan kepada-Mu. Dan kami menyatakan dengan iman yang berani bahwa apa yang telah Engkau mulai, pasti akan Engkau selesaikan dalam nama Yesus yang penuh kuasa, tak tertandingi dan tak berubah. Amin.